tanggal ya sekarang Amelia Rizal tetap semangat ya. Ibu absen Selasa. Ini ada satu hari. Afifah ada? Ya. Ahmad Fauzan. Alda Dwisi. Aldia masih sakit. Andika Teddy. Terus Angelina Pratiwi. Ariel Kurniawan. Arif Widiandra. Aprilia Milani. Dina Panggi. Dina. Febriola. Penny Pravita. Dina Julianti. Dina Noprianti. Kenza Laura. Keza. Melisa. Milka Juliana.
Angel, silakan Angel. Berdiri. Suhu istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Tepuk tangan untuk dia. Kalau nilai dari sin 30 derajat berapa ke? Sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat berapa? 1/2. Cos 30 derajat Aprilia 1/2 akar 3. Karena ini loh masih baru materinya ya. Terus Nadine, cos 45 berapa? Tan 45 berapa? 1. Oke, masih ingat ya? Ada yang lupa kayaknya ini kan pernah ya belajar di kelas 1 semester 1 kalau nggak salah ya, tentang trigonometri. Ulangi sekali lagi. Febiola, berapa cos 60? Setengah. Ya itu kan sebenarnya kelipatan ya. Karena kita kemarin berapaan kan? Sin 30, sin 0, cos 0, sin 50, cos 90, cos 45, gitu ya kan? Itu sebenarnya materi pelajarannya kan? Kalau mau belajar trigonometri. Nah, kita masukkan sin, katanya di sana min setengah ketiga. Kita cari jawabannya ya. Tuh. Kenapa min 60 derajat? Apa kemarin pas di kelas 1 kalau sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Jadi kalau sin itu dia tidak berubah menjadi sin. Kalau sin min alfa berarti dia sama dengan min sin alfa. Kita lanjutkan. Nah, berarti yang dipakai sudutnya adalah min 60 derajat. Untuk rumus pertamanya kita tentukan dulu rumus pertamanya, yaitu dengan x1 sama dengan sudut x1 sama dengan sudut ditambahkan dikali 360 di sudut pertama. Kalau sudut kedua 180 ditambahkan dikali 360. Tuh ya, kita masukkan. Berapakah hasilnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kita masukkan. Ya, itu yang keduanya ya. Kita masukkan 180 dikurang min 60. Berarti karena yang kita pakai sudut pertamanya itu adalah negatif 60 derajat. Kita masukkan k-nya 0. Kalau dimasukkan k-nya 0 tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Ada yang bisa jawab? Karena tidak ada sudut min 60 derajat. Ya. Kalau di bawah 0-nya berarti ya tidak memenuhi. Kalau 300 memenuhi. Dari mana ketemunya 300? Dari kita masukkan. Ada yang mau maju nih? Ayo, Api Pak, silakan maju. Ketemunya 300 dari mana? Berarti Api Pak sudah baca modul ya kemarin ya? Iya. Iya. Derajatnya apa? Tinggal ya. Oke, jawabannya adalah 300. Kasih tepuk tangan. Lanjut. Kalau k-nya 2 udah lewat 360
Kalau yang tadi sebelumnya 40 ya. Nah, kalau yang itu sin X ditambah 30 sama dengan 1. 1 itu adalah nilai dari sin 90 derajat. Berarti kalau mau kita pakai rumusnya gimana itu? X1-nya gimana? X-nya masih di sini X tambah 30 sama dengan sebelumnya berapa? 90 di situ ya. Ya, 90 ditambah K dikali 360. X1-nya berarti 90 dikurang 30 ditambah K dikali 360. Seperti ini kan? Berarti X1-nya 60 ditambah K dikali 360. Begitu juga yang 180. Berarti X ditambah 30 sama dengan 180 dikurang 90 ditambah K dikali 360. X sama dengan ini berapa ini? 90 dikurang 30 kan? Oh ya, sama ya? Sama ya jatuhnya ya? Berarti X2 dan X1-nya sama. Jadi jawabannya adalah 60 ditambah K dikali 360. Sama. Jadi X1 dengan X2-nya persamaannya rumusnya sama. Ya, tinggal dimasukkan K-nya 1, K-nya 2, mau K-nya 0, mau K-nya min 1 yang kira-kira memenuhi, nanti ketemu hasilnya. Oke, selanjutnya adalah persamaan kosinus. Kosinus dengan X himpunan bilangan real. Berarti di situ ya rumusnya kosinus X sama dengan kosinus X1-nya apa? Itu ya. X1-nya iya, ada dua ya. A ditambah 360 dan min A ditambah K kali 360 dengan K sama dengan anggota bilangan bulat. Sama ya. Ini sebenarnya kalian sudah bisa pahami di modul kemarin. Nah, cos 3x sama dengan setengah akar 3. Nilai cos berapa hasilnya setengah akar 3, Mei? 30 derajat. Ya. Cos 30 derajat nilainya setengah akar 3. Berarti bagaimana kita menentukan persamaannya? Yaitu dengan ini ya. Gitu ya. Yang pertama adalah 3-nya kita harus tempel dulu. Jangan langsung X1 karena di sana adalah 3x, ya kan? Berarti 3x1 sama dengan 30 ditambah K dikali 360. Kalau yang kedua 3x2 sama dengan min 30 ditambah 3 tambah K dikali 360. Lanjutannya ya. Nah, kenapa bisa berubah jadi 10 ditambah K dikali 120? Dibagi 3. Betul sekali ya, karena ini dibagi 3. 3 bagi 3 1, 30 bagi 3 10, 360 dibagi 3 120. Itu ada 200 persamaan. Dari persamaan kosinus pertama, K-nya 0 dan K-nya 1, hasilnya 130. Apakah benar? Benar ya, kita masukkan K-nya 0, berarti X-nya cuma 10 derajat. Kalau K-nya 1 kita masukkan 130 derajat. Kalau K-nya 2 masih bisa? Nah, yang kedua, pertama min 10 tidak memenuhi karena syaratnya tadi X-nya berada di antara 0 dan 360.
Lanjut. Nah, benar kan? Oke, berarti rumusnya apa? 2x12 sama dengan 60 ditambahkan dikali 180. Tapi kalau dibagi 2, hasilnya adalah 30 derajat ditambahkan dikali 9. Oke, kita masukkan angkanya sama dengan 0, hasilnya 30. Kita masukkan angkanya 1, hasilnya 120. Kedua masih memenuhi. Ketiga masih memenuhi. Keempat, apakah keempat memenuhi? Ada yang belum itu? Apakah keempat masih memenuhi? 90 dikali 4 udah tidak memenuhi karena melewati syaratnya berapa? 360. Berarti untuk K konstantanya 4 nilainya tidak memenuhi lagi. Apa tuh? Yes. Nih, berarti 30 derajat, 120, 210 dan 300. Ini ada video penjelasan dari YouTube. Mungkin dari kalian gaya belajar kita kan beda-beda ya. Ada yang senang mendengarkan, ada yang senang melihat. Di sini ada tayangan video tentang penjelasan lanjutan dari Microsoft dari penjelasan itu. Maaf, ibu tadi habis apa? Ngajar TIK kan? Halo adik, selamat datang di channel kehidupan bersama Ruben. Channel ini Silakan ditonton. kepada belajar matematika, fisika, dan kimia. Pada video kali ini, Ruben akan kalian belajar persamaan trigonometri kelas 11. Pertama, kita dalam trigonometri kita mengenal ada istilah 3 rumus untuk rumus sin, cos, dan tan. Ya, rumusnya. Nah, yang menyelesaikan bagaimana itu kita aku belajar ke dalam fungsi sama cos tersebut. Jadi yang pertama sin, ini yang sin sama dengan sin alfa. Sin sama dengan sin harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa. Kalau nggak sama, misalkan ini cos, kita buat ke bentuk sin dalam rumus berubah di pokoknya. Ya, katanya tadi sin itu kalau sudah sama dengan sinnya juga harus sin. Kalau tidak pakai sin berarti kita harus merubah, ya kan? Harus merubah ke persamaan lain. Kenapa masih harus sin ke sin? Ya, kita harus sama. Karena sama Misalnya ini, sin x sama dengan sin alfa. Rumus pertama, ya dalam sin itu ada 2 rumus. Yang pertama adalah x sama dengan alfa, jadi seperti sinnya di tabelnya, ditambah lipatan 360. Ya, 360 derajat. Kalau dalam pi kita bisa sebut itu 2 pi. Kita 2 pi, bisa diubah 2 pi. Itu betul saja. 360 derajat itu kita sebut 2 pi. Kalau di dalam soal kita dalam pi. Yang kedua, rumus sin itu adalah 180 min alfa ditambah kelipatan 360. Ini rumus keduanya. Nah, kenapa alfa sama 180 min alfa? Karena sin yang positif itu ada di kuadran 1 dan 2. Gitu aja. Oke, dengar tadi ya. Kenapa katanya sin itu kita pakai 180 kurang? Karena 180 kurang itu posisinya ada di kuadran 2. Nilai sin bernilai positif. Kenapa tidak pakai 180 tambah? Karena posisinya sin kalau di kuadran 3 dan 4 nilainya negatif. Kita pakainya yang nilainya positif. Nah, pemakaiannya gitu. Ditambahnya kelipatan 360. Ini rumusnya dihafal. Dan ini harus x. Ya, harus x. Kalau ini enggak x, nanti kita masuk ke contoh soalnya. Ya. Yang kedua, jika ada cos x sama dengan cos alpha, ya, rumus pertama itu adalah x sama dengan alpha ditambah kelipatan 360. Sama karena cos di kuadran 1 positif, jadi alpha. Ya. Yang kedua, rumus cos itu
X sama dengan min alpha ditambah kelipatan 360. Loh kok kenapa kok nggak 360 min alpha? Kan kok ada 4 cosnya yang positif. Karena 360 nya udah masuk di sini. Ini kali artinya kelipatan. Kali ini bisa 0, 1, 2, 3. Ya kan? Kalau tanya 0 berarti apa? 0 kali 360. Kalau yang ini tanya 1, berarti kan 360 dikurangi alpha. Nah yang kita maksud itu produknya. Itu ya. Jadi K itu adalah kelipatan. Bisa diisi 0. Oke, kalau kosinus yang positifnya tadi dikuadrat 4. Itu jadi penting ya kita belajar istimewa tuh biar tahu yang mana yang kotaknya positif dan negatif. Memang ada manfaatnya. Hafalan di kelas 1 kemarin kan? 1, 2 atau minus bisa. Min 1, minus 2. Nah kalau minus K-nya itu biasanya ininya minus K. Kok bisa minus kok? Nanti di contoh soalnya ya. Kalau dasarnya harus plus ya. Oke. Untuk yang tangan X sama tan alpha itu rumusnya hanya satu ya. X sama dengan alpha tambah kelipatannya tapi 180. Loh kok kalau misalkan 360 kan 2 pi, berarti kalau 180 nanti ada X minusnya ini pi, langsung K pi kalau dalam pi. Jadi rumusnya sin itu ada 2, rumusnya cos ada 2, rumusnya tan itu 1, hanya 1 rumus. Enaknya gitu ya. Oke, cukup ya. Berarti sama ya pengertiannya dari penjelasan ibu dan dari tayangan. Berarti sama persepsinya. Ada 1, 2, dan 3. Kalau digabung berarti total rumus sin itu ada 2, rumus cos ada 2, dan rumus sinus juga ada 1. Salah nama ya. Kita lanjutkan. Halo adik-adik. Oke, sekarang ibu mau bagikan LKPD dari penjelasan tadi. Kalian tuangkan pemahaman kalian dalam mengerjakan LKPD. LKPD ini lembar kerja kelompok. Ini kelompok 2, kelompok 1 ini kelompok 3. Tolong dibagikan Oke, sebelum kalian berdiskusi, terserah berdiskusinya mau pakai tayangan tadi atau mau pakai modul tadi untuk mencari jawaban atau mau langsung praktekkan di situ langsung didownload. Terserah. Oke, nanti dari hasil kalian mengerjakan kita sama-sama presentasikan di depan. Ibu panggil salah satu dari kelompok yang sudah selesai. Oke? Lanjut ya. Nah, sebelum lanjutkan ke LKPD kita sedikit dulu. Mungkin capek kan? Capek siap dari tadi belajar, supaya kan? Kita langsung untuk ada sedikit. Semuanya tolong berdiri. Boleh regangkan dulu tangannya. Kalau misalnya posisinya sempit, boleh maju ke sini. Jadi kayaknya sempit bisa bergerak. Boleh ke sini. Sudah di lokasinya. Tenang dulu ya, biar senang. Lanjut. 1, 2, 3.
Ininya jangan sampai bingung ya nak ya. Kalau ini X sama alfa itu sama-sama kita cari sudut. Jadi jangan sampai bingung ini kalau X ini sudut ini apa? Sama lah itu hanya sebagai simbol.
Ya silakan Dwi. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Berdiri boleh? Berdiri nak berdiri? Pakai suara yang lantang. Mana tahu suara lantang? Dapat mempelajari kosinus. Dengan iya ulangi. Dapat mempelajari kosinus, sinus, dan tangga serta cos. Iya, ada masalah. Apa sih? Tentang apa? Tentang persamaan trigonometri, sinus, kosinus, dan tangga. Masih ingat nggak rumus-rumusnya? Ini, Meg, coba berdiri Meg. Kita bacakan tadi rumusnya apa saja Meg? Yang sinus. Sinus X1 ditambah K dikali 260 derajat. Ya. Kalau X2 180 derajat dikurang sudut ditambah K dikali 260 derajat. Betul. Afifa, yang rumus kosinus apa saja? Sudut ditambah K dikali 360 X2. Iya. Kalau yang pertama Angel, berdiri Angel. X sama dengan sudut ditambah K dikali 180 derajat. Satu ya. Berarti ada 5 persamaan atau 5 rumus dari sinus, kosinus, dan tan. Ingat tugasnya tadi ya. Tugasnya tadi terserah mau kirim lewat apa saja. Atau mau yang lebih wow lagi, masukkan ke TikTok bisa. Atau mau masukkan ke YouTube terserah ya. Ibu tunggu produknya. Karena ibu tahu kelas ini aktif dan kreatif. Apa moto di kelas ini? Facebook boleh, Pak. Kalau moto kelas ini problem belajar Pancasila, yes, gitu ya. 1, 2, 3. Problem belajar Pancasila. Yes. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan materi tentang jumlah dan selisih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siap-siap terlebih dahulu. Siap-siap terlebih dahulu. Salam dan berdoa. Marilah teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bersedia. Assalamualaikum guru. Warahmatullahi wabarakatuh.